Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah para sahabat yang dirahmati Allah bisa berjumpa kembali dengan channel Pintu Rezeki. Semoga para sahabat yang sedang menyimak video ini diberikan kesehatan badan, kesehatan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga para sahabat sekalian diberikan rezeki yang lancar, rezeki yang halal, dan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, ternyata Al-Fatihah bisa dikirim untuk diri sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk diri sendiri beserta manfaat yang diperoleh. Karena hanya dengan mengirimkan surah Al-Fatihah untuk diri sendiri akan membesarkan wadah rezeki dan kekayaan. Lazimnya sebagian besar umat muslim tahu bahwa surat Al-Fatihah bisa dikirim atau dihadiahkan kepada orang lain, baik orang tersebut sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Akan tetapi mungkin banyak dari kita yang belum tahu bahwa ternyata surah Al-Fatihah dapat dikirim atau dihadiahkan kepada diri sendiri. Namun, menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada diri sendiri ada tata caranya yang benar. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa surah Al-Fatihah merupakan surah pertama yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan terdiri dari 7 ayat. Menurut para ulama, di dalam surah Al-Fatihah terkandung makna yang sangat dalam. Salah satunya yaitu menjelaskan mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang Maha Esa dan satu-satunya Tuhan untuk semua makhluk hidup. Sahabat yang dirahmati Allah, sebagai umat muslim yang taat, dalam sehari minimal paling tidak harus membaca surah Al-Fatihah sebanyak 17 kali. Hal tersebut dikarenakan pada saat menunaikan sholat fardu membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Nah, selain dibaca pada saat menunaikan ibadah sholat, surah Al-Fatihah juga memiliki banyak sekali manfaat apabila dibaca untuk diri sendiri. Akan tetapi, menurut beberapa ulama, terdapat beberapa tata cara menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk diri sendiri yang lebih baik dilakukan apabila ingin menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk diri sendiri. Lantas, bagaimana cara menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk diri sendiri? Nah, bagi para sahabat yang ingin mengetahui bagaimana cara mengirimkan Al-Fatihah untuk diri sendiri, maka simak video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya. Sahabat yang dirahmati Allah, adapun cara menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk diri sendiri yang baik dan benar, yang pertama yaitu ucapkan salam terlebih dahulu untuk diri sendiri. Kemudian sebutlah nama diri sendiri secara lembut sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu sentuhlah dada bagian kiri di mana letaknya jantung berada di dalam tubuh dengan menggunakan tangan kanan sembari mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian ucapkanlah kalimat sebagai berikut. Aku niat menghadiahkan Al-Fatihah untuk diriku sendiri, lahir dan batinku sendiri. Ya Allah, ya Tuhanku, jagalah, lindungilah dan rawatlah hambamu ini dari segala kebatilan, serta limpahkanlah segala rahmat dan kebajikan yang Engkau miliki.
Kemudian setelah itu barulah bacakan surah Al-Fatihah untuk diri sendiri sebanyak yang kita mau. Bisa satu ataupun lebih dari satu kali. Sahabat yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ad-Duraish menyebutkan bahwa iblis menjerit ketika diturunkannya surah Al-Fatihah. Bahkan ia berteriak sekeras-kerasnya dengan teriakan kesedihan. Oleh karena itu, biasanya untuk menyembuhkan seseorang yang terkena gangguan jin atau sihir akan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, termasuk juga surah Al-Fatihah ini. Kemudian fadilah yang selanjutnya yang dapat kita rasakan yaitu dijauhkan dari perilaku buruk. Isu tentang kesehatan mental saat ini sedang marak sekali diperbincangkan. Nah, surah Al-Fatihah ini dipercaya dapat menjadi obat yang mujarab bagi kesehatan mental manusia dan dapat mencegah seseorang melakukan atau diperlakukan secara buruk. Kemudian fadilah yang ketiga yang dapat kita rasakan yaitu sebagai obat. Berkaitan dengan penyakit di dalam tubuh, menurut para ulama, surah Al-Fatihah ini juga dapat digunakan sebagai obat untuk berbagai macam penyakit yang ada di dalam tubuh, baik itu penyakit fisik atau penyakit batin. Hal tersebut sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi yang menyebutkan bahwa Fatihatul Kitab atau surah Al-Fatihah merupakan penyembuh dari segala penyakit. Kemudian fadilah yang keempat yang bisa kita rasakan yaitu memudahkan segala hajat. Nah, bagi para sahabat yang sedang memiliki hajat yang begitu banyak, maka amalkanlah atau hadiahkanlah surah Al-Fatihah ini untuk diri sendiri. Seorang ulama besar pada abad pertengahan, Al-Ta' bin Al-Yasar pernah mengatakan bahwa apabila kalian memiliki suatu kebutuhan, maka bacalah surah Al-Fatihah sampai selesai, maka kebutuhanmu akan terpenuhi. Hal itu disebabkan menurut beliau salah satu kandungan atau makna dari surah Al-Fatihah ini adalah maka ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apapun yang dia minta. Maksud dari penjelasan ayat tersebut bahwasanya Allah akan memberikan apa yang diminta oleh hambanya. Karena ketika kita menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk diri sendiri, berarti kita telah meminta kepada Allah apapun hajat kita yang belum terkabulkan. Itulah tadi tata cara menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk diri sendiri beserta manfaatnya yang dapat kita ketahui atau rasakan ketika kita menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk diri sendiri. Oleh karena itu, bagi para sahabat jika ingin mengamalkan amalan ini, jangan lupa tulis qabiltu di kolom komentar beserta hajat-hajatnya yang belum terkabulkan, agar hajat para sahabat sekalian diaminkan oleh yang membaca dan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi renungan untuk kita bersama. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.